Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi pada pertemuan kita pada hari ini, yaitu KD 3.7 Sistem Pengolahan Makanan Fungsional, yang dibawakan oleh saya sendiri, yaitu Pak Sulaiman. Nah, di sistem pengolahan makanan fungsional ini, yang kita akan pelajari itu ada 4 poin. Ini 4 poin yang utama. Yang pertama adalah bahan makanan fungsional. Yang kedua adalah alat pengolahan makanan fungsional. Yang ketiga, macam-macam makanan fungsional. Dan keempat adalah pengolahan makanan fungsional. Jenis dan karakteristik bahan makanan fungsional. Definisi pangan fungsional menurut BPOM adalah pangan yang secara alamiah maupun telah melalui proses mengandung satu atau lebih senyawa yang berdasarkan kajian-kajian ilmiah dianggap mempunyai fungsi fisiologis tertentu yang bermanfaat bagi kesehatan. Deskripsi singkat materi. Dari sekian banyaknya makanan khas Indonesia, banyak pula yang termasuk kategori makanan fungsional yang mempunyai khasiat baik untuk kesehatan tubuh seperti aneka jamu gendong, yaitu kunyit asam, beras kencur, broto wali, dan lain-lain. Aneka wedang seperti wedang ronde, wedang jahe, sekoteng, dan lain-lain. Aneka olahan sayur, ikan, dan sebagainya. Dan berikutnya, beragamnya jenis makanan fungsional tentunya memiliki komposisi berbagai jenis bahan makanan yang berbeda. Setiap bahan makanan fungsional mempunyai karakteristik yang berbeda, serta memerlukan teknik pengolahan yang berbeda pula, agar dapat diolah dengan tepat sehingga fungsi dari bahan makanan dapat diserap oleh tubuh. Nah, di sini juga perlu saya tambahkan bahwa di Indonesia itu merupakan negara kepulauan yang beragam suku dan budaya. Tentunya tidak hanya suku dan budaya, setiap daerah juga mempunyai makanan khas masing-masing yang sangat legendaris dan terkenal, bahkan sampai mendunia. Contohnya saja di Pakpak saja, makanan fungsionalnya itu ada makanan dan minuman fungsional, seperti kalau makanan adalah tagas-tagas, patatas, pisang rebus. Kalau minuman seperti kopi hitam, dan juga termasuk adalah sari buah pala. Itu merupakan makanan dan minuman fungsional masing-masing daerah. Jadi masing-masing daerah itu punya makanan fungsional ya. Jadi belum tentu sama. Dalam satu wilayah itu lebih dari satu macam jenis makanan dan fungsional. Bukan gambar bertipe file PNG, melainkan JPEG. Suatu produk pangan dapat dikategorikan sebagai makanan fungsional bila memenuhi persyaratan sebagai berikut, yaitu produk tersebut harus berupa produk pangan, bukan kapsul, tablet, atau powder yang berasal dari bahan yang terdapat secara alami pada bahan pangan. Yang kedua, produk tersebut dapat dikonsumsi sebagai bagian dari makanan sehari-hari. Yang ketiga, produk tersebut mempunyai fungsi tertentu pada saat dicerna serta memberikan peranan tertentu dalam proses metabolisme di dalam tubuh, antara lain memperkuat mekanisme pertahanan tubuh atau meningkatkan kekebalan terhadap suatu penyakit, mencegah timbulnya penyakit tertentu, contohnya penyakit jantung, kanker, osteoporosis,
dan membantu mengembalikan kondisi tubuh setelah sakit, menjaga kondisi fisik dan mental, serta memperlambat proses penuaan. Bagian bawah juga ada di sini, kita klik atau kita tarik ya. Nah, sekarang sudah selesai. Setelah itu tinggal klik di luar area yang tidak mengandung warna. Klik Kriteria makanan fungsional gambar tangan tanpa antara warna. lain Ini sudah sensori, menjadi gambar PNG. yaitu warna dan penampilannya yang menarik dan citra rasanya yang enak. Itu misalnya. Kemudian Setelah kita memiliki gambar tangan nutrisional seperti ini, atau bernilai gizi yang gambar tinggi. tangannya, Dan yang kedua adalah gambar tangan, fisiologikal, jangan artinya sampai memberikan menutupi pengaruh teks. fisiologis yang menguntungkan bagi tubuh. Artinya setelah makanan itu dimakan, Gambar tangannya, dia akan pada tab mengembalikan animation. tubuh kita menjadi Kemudian lebih fit silakan lagi, lebih sehat cari lagi, animasi berupa garis dan berdampak yang kepada ini, kegiatan custom kita tab sehari-hari. yang ini silakan diklik. Nah, silakan teks pakar tutorial ini diikuti. Untuk memudahkan, saya perbesar tampilan PowerPoint-nya. Silakan diikuti sesuai dengan bentuk huruf pada teks tersebut. Seperti ini misalnya. Setelah sampai Fungsi ujung, lepas fisiologis dengan dari gerak makanan fungsional yaitu pindah ke meningkatkan daya tahan tubuh, mencegah timbulnya berbagai macam penyakit, pindah ke bawah, menjaga keteraturan kondisi ritme tubuh, mempercepat proses pengobatan pada berbagai macam penyakit, dan yang melengkung memperlambat harus proses ditekan penuaan. tombol kiri mouse-nya. Tekan seperti ini, kemudian di Jenis makanan fungsional terbagi atas dua, yaitu berasal dari bahan hewani dan berasal dari bahan nabati. Bahan hewani adalah bahan pangan yang berasal dari hewan. Jenis bahan pangan hewani diantaranya adalah ikan, daging telur, susu, dan sebagainya. Nah, jadi kalian bisa lihat pada gambar yang ada di dalam kolom ini. Di situ terdapat ada daging ikan, daging sapi, kemudian telur, susu, dan sebagainya. Yang semuanya ini adalah bersumber dari bahan hewani. Bahan nabati adalah bahan tab animation. pangan yang bersumber dari tumbuhan seperti buah-buahan, Arahnya sayur-sayuran, tadi dari bawah ke atas, kacang-kacangan, kita ubah di serta bagian umbi-umbian. sini. Jadi siswa bisa melihat Dari kiri gambar ke yang kanan. ada di dalam kolom ini. Di dalamnya ada tahu, tempe, kemudian ada cili, Kita ke cabai, sekarang di bagian animation kemudian page-nya ada di sini. jamur, Jadi kemudian di untuk sini ada teks daun bawang, yang atas yang mana kita semuanya di ini untuk adalah pertama. bersumber dari bahan Untuk nabati teks kita atau bersumber dari anak tumbuh-tumbuhan. panah yang ada di Jadi sisi masih sebelah banyak kanan. lagi contoh yang lain, namun ini Klik adalah pada sebagian efek kecil print. yang saya terapkan dalam Pada materi jendela ini. web yang muncul seperti ini, klik di sini startnya kita ubah menjadi fit previous, kemudian delay-nya biarkan 0, sedangkan duration-nya kita ganti dan yang ini kita ubah yang kedua, kembali lagi dengan menggunakan kedua dan Kamilau. Caranya ketiga adalah balik pada bagian 4 yaitu untuk tangan di bagian animation pen ini. Untuk memberikan dua animasi pada objek yang sama, klik pen and animation yang kita cari. Pertama yang kita buat adalah teks, yang itu nanti silakan buat sebuah teks faktor caranya tinggal klik pada text pilih pada teks cara membuat adegan klik pada area slide yang kosong membuat misalnya dalam contoh ini faktor menggunakan teks pakar tutorial buat animasi tulis tangan klik pada area garisnya silakan diubah fontnya sesuai dengan keinginan Anda. Fontnya misalnya kita pakai pertanyaan yang ini misalnya tulisannya kemudian ukurannya 28 misalnya warna fontnya misalnya biru.
Setelah teks ditulis, langkah 2, silahkan cari gambar tangan yang sedang memegang pensil. Banyak di internet. Namun jika teman-teman kesulitan mencari gambar tangan, untuk memudahkan, link Yang sudah Anda downloadnya perhatikan, sudah slide ini tampil seperti biasanya slide-slide yang lain tanpa ada efek apapun yang khusus dan juga tidak ada audio yang menyertainya. Bagaimana caranya menambahkan audio ke dalam file presentasi kita? Alat pengolahan makanan fungsional. PowerPoint saya akan mulai Yang dari pertama slide-nya. adalah alat persiapan pengolahan. Kita bisa dengan Peralatan ini dipakai untuk keperluan menyiapkan segala sesuatu secara lengkap, rapi, dan detail bagi tiap proses mengolah sesuatu makanan. Contohnya adalah peralatannya talenan, pemarut, dan bermacam-macam pisau, timbangan, penyaring, dan lain-lain. Yang kedua adalah alat pengolahan. Banyak jenis peralatan untuk proses pengolahan makanan, diantaranya adalah alat perebus, penumis, penggoreng, pembungkus, dan lain-lain. Yang ketiga adalah alat penghidang makanan. Merupakan semua alat yang digunakan untuk menghidangkan atau menyajikan makanan atau minuman. Contohnya mangkuk untuk menghidang makanan berkuah, piring besar, botol, dan lain-lain. Yang keempat, alat makan dan minum merupakan alat-alat yang digunakan untuk makan dan minum makanan atau minuman yang diolah seperti piring, sendok, gelas, dan lain-lain. Pertama, saya ingin mengatur supaya audio itu muncul secara otomatis ketika slide ini ditampilkan dalam slideshow. Maka saya klik startnya, saya ubah dari on click menjadi automatically. Karakteristik alat pengolahan makanan fungsional itu pertama aluminium. Aluminium ini bersifat ringan, mudah dibentuk, cepat panas, sebagai konduktor yang baik untuk panas dan listrik. Yang kedua adalah besi. Besi bersifat berat sehingga jarang digunakan untuk alat masak. Jadi memang kita temukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dapur itu jarang kita menemukan alat masak itu terbuat dari besi. Jadi kebanyakan dan pada umumnya adalah terbuat dari aluminium, karena aluminium ini adalah bersifat ringan, mudah dibentuk, cepat panas, dan konduktor yang baik untuk memasak. Ya. Yang ketiga adalah steel atau logam berat. Steel atau logam berat lebih berat daripada besi, dapat berkarat, kuat, dan awet. Dapat digunakan sebagai pengganti besi. Nah, steel atau alat logam berat ini ada juga kita temukan di dapur kita, namun sangat jarang. Dan keempat, stainless steel. Stainless steel atau baja nirkarat atau logam yang sebagian zat karbonnya diganti dengan kromium atau nikel. Nah, ini juga banyak ditemukan di perlengkapan dapur. Ya. Sebagian ini sudah menggunakan stainless steel, namun untuk bagian pegangan tangannya itu kebanyakan masih menggunakan kayu atau plastik agar terhindar dari panas. Kelima, tanah atau earthenware. Alat masak tradisional banyak terbuat dari tanah liat. Sekarang sudah jarang ditemukan. Namun pada masakan tertentu yang justru lebih enak jika menggunakan alat terbuat dari tanah liat. Nah, alat masak ini sebenarnya adalah budaya nenek moyang kita, dan sampai sekarang itu sangat sulit ditemukan. Namun kalau di kehidupan tradisional di perdesaan masih kita temukan satu dua panci atau alat masak yang terbuat dari tanah. Ya.
Namun dalam kehidupan modern sekarang sudah jarang, apalagi kehidupan di perkotaan pada umumnya sudah menggunakan dari aluminium atau stainless steel. Yang berikutnya adalah plastik, linoleum, vinil atau melamin. Plastik, linoleum atau vinil ini atau juga bisa dikatakan melamin sering digunakan untuk lapisan atau pembungkus suatu alat yang sifatnya melindungi dari benturan dan panas. Nah, ini sering kita jumpai di rumah kita dan banyak kita jumpai di toko-toko terdekat di pasar tradisional, yang mana alat ini digunakan sebagai tempat makan atau terindah dari benturan panas. Jadi seperti piring, panci, atau rantang, gelas minum yang terbuat dari melamin atau dari plastik. Alat yang digunakan untuk memasak harus mempunyai kriteria, yaitu peralatan harus berfungsi maksimal, memberikan tingkat kematangan sempurna walaupun memasaknya menggunakan api sedang, tidak mempengaruhi kualitas makanan, tidak mudah rusak, kemudian tidak luntur agar tidak menurunkan kualitas makanan, dan berikutnya adalah tidak mengandung bahan kimia yang berbahaya bagi tubuh. Nah, setelah kita mempelajari materi kita di pertemuan KD 3.7 ini, dan di bagian ini ada tugas mandiri, ya, penugasan secara mandiri. Jadi ini tugas mandiri kalian. Yang pertama itu adalah lakukan pengamatan di sekitar tempat tinggal kalian, kemudian buatlah daftar bahan makanan nabati atau hewani yang biasanya digunakan sebagai bahan dasar makanan fungsional. Buatlah laporan dalam bentuk tabel seperti contoh berikut ini. Jadi saya sudah berikan contoh, tekan tabel. Nama bahan makanan itu petatas, tagas-tagas, seraba, roti, tempe atau tahu, ikan. Jadi inilah sebagian makanan konvensional daerah Kabupaten Fakfak, dan sebagian adalah makanan yang pada umumnya kita temukan di mana saja, ya. Kemudian dari bahan makanan ini kalian memberikan spesifikasi apakah makanan itu terbuat dari nabati atau hewani. Kemudian di kolom ketiga adalah buatkan karakteristik bahan makanannya, dan kolom berikutnya adalah kandungan dan manfaat bahan makanan yang terdapat dalam tabel ini. Jadi ini kan sudah dijelaskan di halaman awal tadi itu, jenis bahan makanannya, kemudian karakteristiknya, dan kandungan termasuk manfaat dari makanan yang ada dalam tabel ini. Dan tugas yang kedua yaitu esai. Jadi di esai ini ada 2 nomor. Yang pertama, jelaskan perbedaan karakteristik peralatan pengolahan makanan yang menggunakan bahan aluminium dan stainless steel. Dan soal yang kedua adalah mengapa dalam pemilihan jenis peralatan untuk mengolah makanan harus disesuaikan dengan karakteristik bahan makanan yang akan diolah. Jelaskan, jika perlu lengkapi dengan contohnya. Jadi jawaban dari kedua nomor ini kalian buat dalam bentuk foto atau PDF. Nah, nanti untuk pengiriman lempar jawabannya lihat petunjuk yang akan saya kirimkan. Sekian dan terima kasih. Sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tanyakan. Nanti materi ini
linknya saya akan masukkan dalam deskripsi video di bawah. Jadi kalau yang mau download silakan, mau mendownload materinya lewat link juga, saya akan tampilkan link materi ini di bawah deskripsi.